Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Garut khususnya ya, yang sampai saat ini mungkin masih semangat, dan tentunya itu harus tetap semangat ya rekan-rekan. Dalam kesempatan ini, rekan-rekan, saya akan mencoba menyampaikan hasil dari diskusi mengenai materi eh, nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri ya. Nah, eh, setelah kita ketahui bersama bahwa guru penggerak itu adalah, secara sederhananya, itu adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya tentunya. Nah, lantas apa sih manfaat yang diperoleh guru jika mengikuti pendidikan guru penggerak itu sendiri? Dan tentunya rekan-rekan, itu tidak lain adalah di mana guru dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya. Nah, konsep berpusat pada murid atau peserta didik itu mendorong seseorang guru penggerak yang harus didasari oleh semangat tentunya untuk memberdayakan dirinya, serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Nah, segala hal yang guru penggerak lakukan itu harus bergeser dari pemuasan kepentingan sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid atau peserta didik. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak itu sendiri ya rekan-rekan, tentunya sudah pada tahu bahwa alur pembelajaran di guru penggerak ini itu adalah bersemboyan itu adalah merdeka tentunya, di mana mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar teori, dan tentunya yang terakhir itu adalah aksi nyata gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya dengan rekan-rekan di ruang kolaborasi yang telah kami lakukan kemarin itu pada tanggal 11 November gitu ya. Saya bersama 3 orang yang lainnya itu mendiskusikan terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak itu sendiri gitu. Nah, kelompok kami itu terdiri dari 4 anggota ya di kelompok PP 207, yaitu kelompok 1B, yang mana saya perkenalkan diri. Itu yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Dodi Herdiana dari SMPN 2 Kersamana. Kemudian yang kedua itu Bapak Dadang Setiawan SPD. Beliau adalah pengajar sekaligus kurikulum ya di SMPN 1 Kersamana. Yang ketiga itu adalah Bapak Sarip, dan Bapak Sarip ini dari SDN 1 Sukamaju ya. Dan beliau adalah kepala sekolah ya sekaligus guru gitu ya. Dan yang terakhir di sini adalah Bu El Rahmah, itu adalah seorang guru bahasa Inggris yang tepatnya ada di SMA Negeri 9 Garut. Nah, di dalam materi ini tentunya rekan-rekan juga sudah pada tahu bahwa di modul 1.2 gitu ya, itu bahwa dijelaskan bahwa peran guru penggerak itu ada 5 poin, yang tentunya peran ini sangat berat tentunya ya oleh kita selaku guru, selaku yang akan menjalaninya. Tetapi peran-peran ini tentunya kalau kita pelajari, kalau kita lakukan dengan
sadar gitu ya, maka tentunya peran ini akan terasa mudah. Peran yang pertama itu rekan-rekan adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, tentunya kita diharapkan menjadi bagian dari seorang pemimpin di dalam kelas gitu ya, sehingga pembelajaran yang tentunya yang terjadi itu adalah pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, yang bermakna tentunya. Yang kedua itu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini juga kita dituntut untuk lebih aktif di dalam komunitas praktisi, misalnya di dalam sebuah komunitas MGMP, baik itu MGMP sekolah ataupun MGMP lingkungan di misalnya di antar sekolah. Kalau di SMP itu ada rayon, kalau di di SD ada gugus gitu ya, dan di SMA juga ada wilayah kalau nggak salah. Nah, kemudian yang ketiga, peran dari guru penggerak itu sendiri adalah mendorong kolaborasi antara guru gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan juga tidak hanya ketika kita menjadi seorang guru penggerak nantinya kita hanya stagnan di diri kita sendiri, tetapi kita boleh atau harus berkolaborasi dengan guru lain gitu ya. Jadi tidak hanya di lingkungan guru mapel kita sendiri, tetapi dikolaborasikan dengan guru-guru yang lain. Nah, yang keempat itu tentunya mewujudkan pemimpin murid. Nah, di sini kita dituntut sebagai pemimpin yang mana murid adalah jadi pemimpin bagi murid itu ya. Jadi kita harus menunjukkan sikap kepemimpinan kita, mengatur ya, apalagi misalnya menata gitu ya, dan ya sebagainya gitulah. Tetapi di sini kita dalam hal memimpin tersebut itu tidak harus kita atau tidak boleh kita menjadi pemimpin yang diktator tentunya gitu ya. Dan peran yang terakhir rekan-rekan tentunya di sini adalah menjadi coach bagi guru-guru lain. Nah, ini menjadi sebuah dilematis tentunya bagi rekan-rekan juga dan bagi saya juga gitu ya, karena menjadi coach itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah seperti membalikan telapak tangan ya. Dan tentunya kita berharap setelah pendidikan guru penggerak ini kita menjadi seorang coach yang mana menularkan ilmu-ilmu guru penggerak yang kita dapatkan dari pembelajaran pendidikan guru penggerak itu sendiri. Oke, nah tentunya dalam menjalani sebuah peran ini tidak mudah ya, tidak mudah, sungguh-sungguh berat gitu ya, sungguh-sungguh berat karena kita tahu bahwa peran ini sangat signifikan di dalam suatu sekolah gitu ya. Dan ini peran kita itu akan sangat berdampak sekali terhadap kemajuan pendidikan yang ada di sekolah itu sendiri ya. Nah, jadi sekali lagi itu tidak mudah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak terlepas dari apa yang harus kita miliki dari seorang calon guru penggerak, itu adalah terkait dengan nilai-nilai guru penggerak itu sendiri gitu ya. Jadi inilah yang harus kita miliki di diri kita. Yang pertama itu bahwa nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak itu adalah berpihak pada murid. Jadi tidak berpihak pada guru, tetapi berpihak pada murid sesuai dengan pada modul 1.1 bahwa filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berpusat pada murid atau student oriented atau student center ya, tetapi tidak teacher oriented gitu ya. Nah, kemudian hal yang kedua itu tentunya nilai yang harus dimiliki adalah mandiri ya. Kemudian yang ketiga ada reflektif, kemudian ada kolaboratif, dan
tentunya yang terakhir itu adalah nilai inovatif gitu ya. Nah, tentunya nilai-nilai ini harus kita tanamkan di dalam seorang guru penggerak, karena kalau tidak tertanam eh, apa nilai-nilai tersebut, maka apa yang tadi ada sebagai peran guru penggerak itu sendiri itu tidak akan tercapai tentunya. Maka dari itu di sini nilai-nilai guru penggerak itu harus kita tanamkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, lantas dari hasil diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman sekalian di kelompok kami itu ya. Jadi pertanyaannya dari LK modul 1.2 itu bahwa bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP atau gerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya itu sendiri. Dan tentunya di sini susun gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Jadi di sini masing-masing anggota kelompok menuangkan bahwa nilai apa saja yang sudah tertanam di dalam diri masing-masing kelompok saya itu sendiri gitu ya. Walaupun ya sebetulnya tidak hanya satu yang telah dimiliki oleh mereka, dan tentunya bisa mungkin sudah 2 atau 3, bahkan semuanya juga sudah dimiliki oleh rekan-rekan saya itu sendiri gitu ya, di tugas ini gitu ya, atau di seorang diri calon guru penggerak. Nah, tetapi di sini ada sedikit yang lebih ditonjolkan di dalam memilih nilai dari guru penggerak itu sendiri ya. Yang pertama di sini saya sendiri bahwa dalam diri saya itu apa yang saya sudah lakukan itu adalah nilai inovatif gitu ya. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas maya, dan tentunya kelas maya ini adalah menurut saya inovasi buat anak-anak yang ada di sekolah terkait dengan emang pendidikan sekarang itu berbasis teknologi, atau kita sering mendengar bahwa pendidikan sekarang itu adalah pendidikan abad 21 gitu ya. Di mana siswa dibawa ke ruang lab komputer dan di sana mereka belajar dengan pembelajaran berbasis website gitu ya. Nah, saya menanamkan inovasi ini di sekolah sehingga anak-anak lebih berfokus pada materi yang ada di kelas maya ini sendiri gitu ya. Kemudian dari rekan saya yang kedua itu adalah Pak Dadan Setiawan ya, beliau juga salah satu inovator yang ada di sekolahnya gitu ya, bahwa menurut dia untuk meningkatkan kualitas siswa itu sendiri adalah dengan cara meningkatkan literasi ya, dan tentunya ini adalah sangat linear sekali dengan apa yang tertera di dalam rapor pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat rapor pendidikan sekolah nanti, apa yang harus ditekankan di dalam rapor pendidikan itu sendiri, mungkin di sini bahwa dilihat beliau sendiri itu melihat bahwa ada kekurangan di dalam penilaian yang sudah dilakukan oleh anak-anak terkait dengan rapor pendidikan itu sendiri, maka beliau selalu mengingatkan kepada sekolah ataupun anak-anak bahwa literasi ini adalah sebuah hal yang penting. Nah, apa inovasinya? Beliau itu membuat sebuah perpustakaan, yang mana perpustakaan itu adalah berbasis digital ya, berbasis aplikasi, dan tentunya beliau juga itu dibantu dengan rekan-rekan yang ada di sana. Nah, itu inovatif adalah salah satu nilai yang beliau miliki, walaupun ya di
beliau sendiri itu ada beberapa nilai-nilai yang sudah berkembang gitu ya. Di rekan saya yang ketiga yaitu Bu El Rahmah SPD ya. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris yang ada di Seman 9 Garut, dan beliau ini memiliki nilai yang mana nilainya itu adalah berpihak pada murid gitu ya. Nah, di sini beliau melakukan aktivitas yang berpihak pada murid, di mana dia mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok tergantung pada pembahasan yang akan dihadapi oleh siswa tersebut selama belajar. Kemudian pada tugas kelompok tersebut saya memberikan arahan pada yang harus mereka kerjakan dengan rinci dan jelas. Jadi kayaknya di sini bahwa beliau itu mengedepankan keberpihakan pada murid sehingga pembelajarannya itu berpusat pada murid, atau yang sering disebut dengan student oriented gitu ya. Next, yang terakhir itu adalah dari seorang kepala sekolah yang saat ini bertugas di SDN 1 Sukamaju, bahwa di antara nilai-nilai yang beliau miliki itu adalah nilai guru penggerak mandiri. Nah, di sini beliau menceritakan bahwa mandiri berarti harus terus belajar sepanjang hayat, dan di LMS CGP ini menjadi salah satunya. Beliau bisa belajar bersama guru-guru hebat di seluruh Indonesia umumnya gitu ya, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan langsung turun tangan untuk memulai perubahan di sekolahnya gitu ya. Nah, itu intinya bahwa di diri Pak Sarip itu adalah mulai melakukan hal-hal dengan secara mandiri gitu ya. Diawali dengan itu. Nah, kemudian tentunya kita tidak terlepas dari tadi bahwa alur pembelajaran dari seorang guru penggerak itu tidak terlepas dari slogan merdeka gitu ya, yang mana dimulai dari diri sendiri, kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep, kemudian R-nya adalah ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, kemudian E-nya adalah elaborasi pemahaman, K-nya adalah koneksi antar teori, dan terakhir itu adalah aksi nyata gitu ya. Nah, berpijak pada slogan ini, yang mana kita seorang calon guru penggerak itu harus dimulai dari diri sendiri gitu ya, harus dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, tentunya kita tidak akan sejauh ini. Hampir sudah 3 minggu kita menjalankan pendidikan guru penggerak ini gitu ya, dan tentunya kita akan terus belajar di program pendidikan guru penggerak ini ya. Nah, terus dari kesimpulan yang tentunya kita dapatkan dari semua perdebatan, kemudian dari semua diskusi yang kami lakukan di ruang kolaborasi ya di 1.2A5, itu didapat sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menguatkan nilai guru yang mandiri itu untuk menopang nilai-nilai guru yang berpihak pada murid ya, yang berpihak pada murid, kemudian reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi benang merah yang saya ambil dalam diskusi ini adalah bahwa nilai yang harus ditanamkan terlebih dahulu itu adalah nilai mandiri gitu ya. Karena kalau tidak kita berawal dari diri sendiri kemudian dilakukan secara mandiri, maka nilai-nilai yang lain itu tidak akan tertanam gitu ya. Artinya di sini kita manage dulu diri sendiri secara mandiri, kemudian dengan mandiri akan terkolerasi dengan
apa nilai-nilai yang lainnya, yaitu nilai-nilai yang berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif tentunya. Nah, itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil diskusi yang kemarin saya lakukan dengan kelompok saya di ruang kolaborasi, dan tentunya ini menjadi suatu hal yang positif bagi saya karena setiap anggota itu memiliki nilai yang berbeda-beda ya di dalam seorang calon guru penggerak, dan tentunya kita harus selalu semangat ya, karena kalau tidak semangat bahwa pendidikan kita itu tidak akan maju, justru akan mundur. Oke, rekan guru rekan calon guru penggerak yang ada di Garut khususnya, semangat, tentunya kita akan selalu tergerak, kemudian kita akan melakukan gerakan dan menggerakkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.